Kenapa tidak mengerjakan tugas? Lupa bermain ya. Itulah ya, kita semua pasti punya kesalahan ya. Temanmu kemarin juga ada yang tidak mengerjakan tugas, tapi kedepannya jangan diulangi lagi ya. Ya, kita tahu itu melanggar apa. Iya. Untuk kedepannya jangan diulangi lagi supaya menjadi yang lebih kamu tahu kan kalau itu melanggar keyakinan kelas. Terus kedepannya bagaimana? Tidak akan mengulangi. Iya, kalau membuang sampah gimana? Iya, pinter. Orang itu pasti punya kesalahan. Tapi kalau begitu nanti kedepannya jangan diulangi lagi ya. Nah, kasih ya sana duduk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kerawang, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru peserta pembebasan budaya positif. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Di sini saya sebagai moderator akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua acara inti, sedangkan yang ketiga penutup. Bapak dan Ibu yang saya hormati, agar acara pada hari ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat kepada kita semuanya, marilah kita awali dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Untuk acara selanjutnya yaitu kegiatan inti, yaitu acara pembebasan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Amin Sektorin SPT SD. Kepada Ibu Amin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bagian SPD MPD, yang terhormat teman-teman semua, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Pada kegiatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama. Kegiatan ini saya lakukan untuk memenuhi tugas modul 1.4 budaya positif CGP Angkatan 7 Kabupaten Bogor. Selamat datang ibu-ibu yang hebat. Ayo kita belajar bersama-sama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya disiplin positif di sekolah kita. Teman-teman, untuk membudayakan budaya positif, kita harus selalu menjaga, melestarikan keyakinan kelas. Kita harus membuat keyakinan kelas. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dalam konsep utama modul 1.4 budaya positif meliputi pertumbuhan paradigma belajar,
Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Selanjutnya adalah posisi kontrol tubuh, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiversifikasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, profil belajar Pancasila itu terbagi menjadi 6 komponen. Apa saja Bapak Ibu? Yang kita lihat sekarang satu apa? Bertakwa, bernalar kritis, kreatif. Kemudian apa lagi? Berkebinekaan global. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin positif dimaknai sebagai suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Selanjutnya, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, seperti yang Bapak Ibu ketahui, motivasi intrinsik itu adalah dari diri sendiri, kalau ekstrinsik adalah dari luar. Kemudian selanjutnya adalah disiplin positif, merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia meliputi 1. Bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya adalah penguasaan. Kemudian kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasinya apa? Nah, 1 yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, contohnya, siswa melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena dia takut dihukum, tidak karena dorongan dari dirinya sendiri. Itu namanya ekstrinsik. Kemudian selanjutnya adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Siswa melakukan disiplin karena dia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi dia itu melakukan disiplin bukan karena
tugas. Nah, siapa yang paling cepat mengerjakan tugas oleh Bapak Ibu guru diberi hadiah. Seperti itu. Bukan karena saya harus mengerjakan tugas karena keinginannya, tetapi karena menggandakan imbalan atau hadiah yang diberikan tadi. Selanjutnya adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Siswa melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intensif. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini contohnya yang dengan menggunakan identitas gagal, yaitu hukuman dan penghargaan. Hal hukuman itu satu adalah menyakitkan. Yang kedua, tidak nyaman. Yang ketiga, siswa takut. Keempat, memaksa. Kelima, siswa menyembunyikan kesalahan. Selanjutnya adalah siswa menjadi rendah diri. Nah, hukuman itu memang sangat menyakitkan. Tidak nyaman, ya pasti. Hukuman adalah tidak nyaman. Siswa akan takut. Siswa jadi dihukum itu dia akan merasa sangat takut. Siswa menyembunyikan, dia akan menyembunyikan dia berbuat salah karena takut dihukum, dia akan menyembunyikan apa kesalahannya itu tadi dengan tidak berterus terang. Siswa akan menjadi rendah diri, ya, karena dihukum tadi dia akan merasa malu karena mendapat hukuman, karena temannya tidak mendapatkan hukuman, dia akan merasa minder atau rendah diri. Selanjutnya adalah penghargaan, tidak efektif. Yang kedua adalah merusak hukuman atau sifat iri. Selanjutnya mematikan kreativitas. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Selanjutnya adalah merampas hak menghargai dirinya. Ya, penghargaan itu tidak efektif. Merusak hubungan. Biasanya siswa yang mendapatkan ranking 1 itu akan dibenci oleh siswa yang tidak mendapatkan ranking karena sifat iri tadi. Yang ranking 1 mendapatkan hadiah, tetapi yang ranking paling bawah tidak akan mendapatkan hadiah. Dia akan merasa iri kepada teman yang mendapatkan hadiah itu tadi. Mematikan kreativitas, iya. Menghukum dengan sistem ranking itu seperti tadi, yang ranking pertama dia akan bangga mendapatkan hadiah, yang tidak mendapatkan ranking akan merasa malu. Jadi sekarang dalam pembelajaran kita tidak boleh menggunakan sistem ranking. Selanjutnya adalah konsep disiplin pendekatan restitusi. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Kemudian ciri-ciri restitusi adalah satu, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hukuman, ya, jadi memperbaiki hubungan. Selanjutnya tawaran bukan paksaan. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya adalah fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaan contoh
contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu adalah guru menghukum siswa dengan hormat bendera selama 10 menit karena siswa tidak mengerjakan tugas atau PR. Yang kedua, guru marah dan murid menjadi takut. Kalau konsekuensi, yaitu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat jam istirahat, atau siswa diminta untuk mengerjakan sebanyak 2 kali lipat. Yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian restitusi. Kalau restitusi, contohnya adalah guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini adalah 5 posisi. Satu adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Kemudian yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, perbedaan contoh kasus ini ada contoh siswa membuang sampah sembarangan. Nah, dalam penghukum ini ya, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Jadi siswa disuruh untuk berdiri di depan kelas. Nah, dalam pembuat rasa bersalah itu seperti ini. Beberapa kali ibu guru memberitahu kamu, ibu guru kecewa sama kamu. Untuk sebagai teman, ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Selanjutnya adalah contoh sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar aturan dan konsekuensinya. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, seperti yang sudah Bapak Ibu tadi lihat, posisi mana yang nyaman Bapak Ibu gunakan? Manajer. Iya, manajer. Sekarang tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Iya, jadi kita menggunakan peraturan menggunakan helm saat mengendarai kendaraan adalah supaya kita bisa selamat. Kita menggunakan peraturan menggunakan masker dan mencuci tangan untuk apa? Iya, untuk menjaga kesehatan. Selanjutnya adalah kegiatan membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah berdiskusi tentang peraturan yang akan dibuat. Kemudian yang kedua adalah merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Yang ketiga, menempelkan keyakinan di kelas atau di dinding kelas. Contohnya seperti ini.
Keyakinan kelas 3 SDN 2 Taruman. Yang pertama adalah 1. Disiplin waktu. Yang kedua adalah belajar dengan antusias, semangat, dan percaya diri. Kemudian yang ketiga adalah saling menjaga kebersihan dan keindahan. Yang keempat, gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Yang kelima, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. Yang keenam, selalu menerapkan 5S. Seperti yang Bapak Ibu tentu tahu, 5S apa Bapak Ibu? Iya. Kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah berkomitmen mentaati peraturan sekolah. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? 1. Lebih abstrak dari peraturan. Kemudian yang kedua berupa pertanyaan universal. Yang ketiga dibuat dalam bentuk yang positif. Selanjutnya adalah sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalimatnya tidak usah panjang-panjang, tetapi siswa mudah untuk mengingatnya. Selanjutnya adalah sesuai dengan kondisi kelas. Jadi disesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah semua warga sekolah atau melibatkan semua warga sekolah untuk membuat keyakinan kelas. Sekarang kita akan mengenal segitiga institusi. Tahapan segitiga institusi adalah 1. Menstabilkan identitas. Jadi kita semua akan melakukan hal yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita semua memiliki motivasi internal. Ini adalah contoh penerapan segitiga institusi yang sudah saya kerjakan. Mohon maaf, suaranya tidak begitu jelas nih Bapak Ibu. Selanjutnya adalah contoh penerapan segitiga institusi, yaitu ada salah satu siswa yang membuang sampah sembarangan. Next. Penerapan budaya positif yang dilakukan SD Negeri 2 Taruman. Ini adalah salah satu foto saat siswa melakukan sholat berjamaah dulu. Biasanya kita melakukan ini hanya untuk kelas tinggi, Bapak. Kalau untuk kelas rendah kita tidak melaksanakan. Next. Ini adalah contoh atau foto kegiatan Jumat Amal yang kita lakukan setiap hari Jumat. Ini diikuti oleh semua warga sekolah
dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian membaca doa sebelum memulai pelajaran dan setelah akhir pelajaran. Kemudian membaca Asmaul Husna sebelum memulai pembelajaran. Ini ada budaya salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Gotong royong membersihkan kelas dan lingkungan sekolah. Itu ada anak-anak yang bekerja sama untuk membersihkan lingkungan kelas. Begitu juga yang ada di lingkungan sekolah di depan kelas masing-masing. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer yang menentukan murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan kita. Semoga pada sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salam berbeda, 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 dan membedakan. Terima kasih teman-teman semua untuk waktunya. Untuk sesi berikutnya, kalau ada pertanyaan, monggo saya kembalikan kepada moderator. Demikian Bapak dan Ibu, penindasan budaya positif yang telah dilakukan oleh Ibu Ani Siko ini. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu kami buka dengan sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama kami batasi dulu dengan 2 penanya. Monggo silakan Bapak dan Ibu, siapa yang mau bertanya atau menanggapi. Monggo Bu Senuni. Terima kasih Bu. Saya ingin bertanya, apakah peraturan sekolah itu dengan peraturan kelas itu sama? Terima kasih. Untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu ada yang mau menanggapi atau bertanya? Jadi monggo Pak. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Saya akan sedikit bertanya mengenai paparan budaya positif. Bagaimana cara untuk membuat keyakinan kelas supaya bisa berjalan dengan baik? Karena biasanya anak-anak itu kalau disuruh membuat keyakinan kelas itu ramai sendiri dan tidak beraturan. Maka bagaimana supaya dalam pembuatan keyakinan kelas itu bisa berjalan dengan baik? Terima kasih. Untuk sesi pertama kita cukupkan dulu. Monggo Ibu Ani silakan menanggapi. Untuk pertanyaan yang pertama dari Ibu Seruni, yaitu yang menanyakan apakah peraturan dan keyakinan kelas itu sama. Monggo. Ya, terima kasih. Yang pertama yaitu peraturan dan keyakinan itu adalah berbeda. Ya. Kalau peraturan itu rinci dan rumit, sedangkan kalau keyakinan itu bersifat abstrak, jadi berupa pernyataan. Begitu ya, Bu Sri. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Pak Badiono, bagaimana mengkondisikan siswa agar anak-anak dalam membuat keyakinan kelas? Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya akan saya jawab, yaitu
gaduh. Supaya siswa senang. Yang pertama, kita sosialisasikan dulu kepada siswa kita bahwa kita harus menguasai konsep keyakinan kelas kepada siswa. Konsepnya bagaimana? Selanjutnya, siswa kemudian disuruh untuk membuat satu pendapat tentang keyakinan kelas, tetapi dengan cara kita pandu dulu, kita berikan contoh satu kalimat yang sesuai dengan keyakinan kelas, tetapi kalimatnya harus yang bersifat positif, ya, harus yang bersifat positif. Kemudian siswa kita beri satu kertas pos untuk ditulis satu saja keyakinan yang dia inginkan dan dia impikan untuk kelasnya. Satu siswa membuat satu kalimat keyakinan kelas. Kalau sudah ditulis, kita ajak siswa untuk menempelkan hasil tulisan masing-masing ke depan, ke papan tulis. Jadi semua anak menempelkan hasilnya. Setelah siswa menempelkan hasilnya, kita kemudian akan membaca satu persatu, kemudian kita musyawarahkan, ya, keyakinan kelas mana yang kita ambil, berapa jumlahnya, kita musyawarahkan bersama siswa. Setelah mendapatkan kesepakatan jumlah keyakinan yang akan dibuat, kita tulis, kita rangkum, kemudian kita tulis, kita tempelkan di papan tulis. Setelah itu kita buat yang bagus, kita tempel di dinding supaya siswa semua dapat membaca apa saja keyakinan yang telah dibuat. Kalau perlu Bapak Ibu, kita buat kesepakatan itu dengan siswa diminta untuk tanda tangan kesepakatan kelas itu. Jadi apabila nanti siswa akan melanggar keyakinan kelas, kita suruh untuk melihat kesepakatan kelas apa yang telah dia langgar. Begitu Bapak Ibu. Ngoten Pak Bajirno. Pertanyaan untuk sesi pertama sudah kita lalui. Untuk sesi kedua kami buka kembali. Mungkin ada yang bertanya atau menanggapi. Bapak dan Ibu, monggo berdiri. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya hanya ingin menanggapi atas pemaparan materi oleh Ibu Aniseta ini. Menurut saya sebagai guru, saya sangat merasa termotivasi dan bermanfaat untuk saya mengaplikasikan disiplin dengan pendekatan restitusi. Karena sebelumnya saya hanya mengenal disiplin yang seperti biasa memberikan hukuman dan penghargaan. Setelah saya mengetahui materi kali ini, saya juga berharap kepada Bapak Ibu guru yang lain untuk dapat mengaplikasikan disiplin dengan restitusi itu di dalam kelas masing-masing. Materi kali ini sangat bermanfaat. Saya harap guru juga dapat mengeluarkan materi-materi lain kepada Bapak Ibu guru yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Yang lain Bapak Kami, monggo Pak Heri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya berterima kasih atas penyampaian materi yang disampaikan Bu Ani sejauh ini tentang pembebasan budaya positif. Di sini banyak sekali materi yang membuat saya itu merasa tergugah, sehingga saya itu sangat merespon materi yang disampaikan Bu Ani tadi untuk saya aplikasikan ke dalam pembelajaran yang saya laksanakan di sekolah saya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk
baik untuk saya maupun untuk orang lain, dan semoga kedepannya Buani Center ini dapat menjadikan slogan yang disampaikan tadi, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dan itu nanti bisa Buani Center ini ditularkan kepada rekan guru yang lain selain pada forum yang berbahagia ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, terima kasih Pak Dino. Nah, untuk kegiatan hari ini, sebelum kita akhiri, ya, saya mohon pada Pak Eko untuk memberikan kesimpulan pada kegiatan hari ini. Monggo Pak. Terima kasih atas waktu kepada saya. Untuk kegiatan pada kesempatan kali ini yaitu pembebasan budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Ani, dapat kita ambil kesimpulan bersama bahwa budaya positif sangat penting untuk diterapkan di sekolah kita, karena dalam materi tersebut banyak sekali hal-hal yang bisa kita aplikasikan. Tadi sudah disampaikan oleh beliau Bapak Haryono bahwasanya ada beberapa hal, diantaranya ada terkait dengan disiplin positif, kemudian ada lagi tentang keyakinan kelas, lalu ada lagi segitiga restitusi, di mana beberapa hal tersebut sangat penting, yaitu kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar kita di sekolah, sehingga melalui dengan materi-materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Ani tadi, kita bersama dapat merubah paradigma kita menjadi lebih baik, sehingga ada hal positif yang bisa dikembangkan sesuai dengan materi budaya positif yang sudah kita pelajari bersama sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ani. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih atas pengalaman dan beserta kesimpulan dari Bapak dan Ibu. Masih ada yang ingin disampaikan Bapak dan Ibu? Ya, kami rasa cukup. Terima kasih. Kita menginjak pada acara yang selanjutnya, yaitu penutup, yaitu agar saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bersedia dan memberikan tanggapan maupun kesimpulan. Kami harap pada sesi hari ini, penjelasan hari ini memberikan manfaat kepada kita semua, terutama kepada diri saya, karena saya mendapatkan hal baru. Saya menjadi lebih paham tentang apakah restitusi itu, karena hal itu merupakan hal yang baru bagi saya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rajin SPD, saya kepala sekolah di SD Negeri 2 Taruman, Kecamatan Kelambu, Kabupaten Grobogan. Di mana di SD Negeri 2 Taruman ini, Ibu Ani Septorini melaksanakan tugas sebagai guru dan saat ini sedang melaksanakan kegiatan guru penggerak. Saya merasa senang dan bangga karena dengan adanya guru penggerak sudah pasti dan tentu akan meningkatkan kompetensinya sebagai guru. Khususnya untuk SD Negeri 2 Taruman, Ibu Ani Septorini telah melaksanakan diseminasinya terkait dengan budaya positif. Saya dan teman-teman di SD mengucapkan terima kasih
atas motivasi yang telah diberikan. Semoga kegiatan sebagai guru penggerak bisa berjalan dengan lancar. Saya berharap walaupun pengimbasan telah selesai, kegiatan yang positif ini dapat terus dilanjutkan. Dan untuk teman-teman yang lain, semoga dapat mengikuti jejak Ibu Ani Septor ini menjadi calon guru penggerak. Saya harap teman-teman dapat melanjutkan perjuangan Bu Ani Septor ini demi pendidikan yang lebih baik di SD Negeri 2 Taruman, sehingga anak-anak nantinya akan menjadi anak yang luar biasa, anak yang cerdas dan tidak hanya cerdas di bidang akademis, namun juga karakter juga lebih baik. Selamat menjalankan kegiatan guru penggerak. Semoga sukses selalu demi kemajuan pendidikan di SD Negeri 2 Taruman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Wahyuningsih SPD. Di sini saya adalah teman satu sekolah dari Bu Ani Septorini, SPD SD, yang saat ini sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Grobogan. Setelah mengikuti kegiatan pengimbasan budaya positif di sekolah, saya jadi tahu apa itu budaya positif. Nah, saya jadi tahu tentang tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu yang meliputi yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Sekarang saya jadi tahu apa itu restitusi. Yang sebelumnya saya belum pernah mendengar, sekarang saya jadi tahu. Selain itu, sekarang saya jadi paham tentang 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Nah, jadi sebagai penghukum itu di mana guru tidak bertanya terlebih dahulu kepada murid dengan alasan murid melakukan kesalahan, tetapi langsung diberi hukuman. Dan itu membuat siswa menjadi takut. Contohnya, misalkan guru berkata, "Kamu telah melanggar aturan sekolah, silakan berdiri di depan." Siswa tidak tahu apa yang sudah dibuat kesalahannya, tetapi guru langsung menghukumnya. Nah, yang kedua itu pembuat rasa bersalah. Guru berkata kepada murid yang membuat murid menjadi bersalah karena telah melakukan kesalahan, tetapi tidak memberi hukuman. Kemudian yang ketiga itu sebagai teman, di mana sebagai teman itu guru tidak menghukum, hanya bertanya kepada murid, "Berapa kali Bu Guru memberitahu kamu?" Dan yang keempat itu pemantau. Sebagai pemantau, di mana guru itu berkata, "Kamu sudah siap melanggar peraturan dan konsekuensinya
pertama itu manajer. Guru berkata, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kemudian bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, sekarang saya jadi paham bahwa tanpa saya sadari, saya pernah melakukan atau menjadi 5 posisi kontrol guru. Sekarang, karena sudah mengerti, saya akan berusaha untuk berada di posisi manajer tersebut. Saya juga akan segera untuk membuat keyakinan kelas, di mana seperti yang telah dibuat di kelas-kelas lain, supaya anak-anak akan berbuat dan bertindak lebih baik lagi. Karena seperti yang sudah saya ketahui, dengan membuat keyakinan di kelas itu akan membuat siswa tidak melanggar peraturan, karena siswa sudah membuat keyakinan di kelas dan sudah membuat kesepakatan bersama-sama supaya tidak melakukan kesalahan. Terima kasih Bu Anik Sektor ini SPDSD atas pengimbasannya. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat